Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan terangkan tentang berbagai macam biaya yang timbul dari kegiatan operasional maupun pemasukan dari Rumah Holistik Indonesia. Nah, berikut ini saya akan terangkan satu persatu ya untuk biaya operasional yang nantinya menjadi rencana bagi klinik yang akan kita dirikan. Yang pertama adalah gaji manajer. Di sini adalah manajer untuk klinik. Dia adalah penanggung jawab dari seluruh kegiatan yang setiap hari dia melakukan monitoring, controlling terhadap karyawan. Gajinya 3.500.000. Kemudian ada gaji terapis ya. Di sini terapisnya ada 4 orang, nanti akan kerja shift. Itu gajinya setiap orang adalah 2 juta rupiah. Ini gaji di sini saya pakai standar daerah ya. Jadi nanti ketika di daerah lain muncul pembiayaan yang berbeda itu karena mengikuti UMR daerah masing-masing. Kebetulan kalau di Kebumen sendiri itu UMR itu hanya sekitar 1.500.000, sehingga kita ketika memberikan gaji 2 juta itu adalah sudah di atas UMR yang sudah ditetapkan oleh Kabupaten Kebumen. Nah, di sini saya untuk gaji terapis adalah 2 juta rupiah, gaji ahli herbalnya adalah 2 juta rupiah, gaji marketingnya adalah 2 juta rupiah karena kita membutuhkan ahli herbal nanti di sini untuk memberikan saran-saran yang tepat kepada pasien terkait dengan mungkin pasien akan mengkonsumsi produk herbal ataupun mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat untuk tubuhnya apa saja. Nah, ini kemudian untuk gaji marketing ini jelas bertugas untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan dari Rumah Holistik Indonesia, termasuk mencari lokasi untuk bakti sosial. Terkait dengan bakti sosial nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci. Kemudian untuk listrik perkiraan sekitar 1.500.000 karena nanti akan ada AC-nya. Air minum sekitar 1 juta karena setiap pengobatan yang dilakukan di Rumah Holistik pasti menggunakan air minum, itu karena air minum ini untuk mengurangi dehidrasi yang dialami oleh pasien ketika sebelum dan sesudah terapi. Media promosi online dan offline di sini jelas adalah seperti contohnya adalah pemasangan spanduk, kemudian penyebaran brosur, juga termasuk adalah iklan berbayar di internet seperti di Facebook dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada dana pengembangan klinik 10%. Dana ini adalah diambil dari 10% dari pemasukan klinik. Ini belum dikurangi segala macam biaya. Ada pemasukan klinik 10% dianggarkan adalah untuk dana pengembangan klinik. Manfaatnya apa? Dana pengembangan klinik adalah untuk mengganti peralatan yang rusak, memperbaiki peralatan yang rusak, nanti untuk membayar biaya-biaya yang muncul, misalkan ya nanti suatu saat kita harus perpanjang sewa dan lain sebagainya, itu bisa kita ambilkan dari dana pengembangan klinik. Nah, kemudian ada sedekah sosial 2,5%. Ini juga diambil dari pemasukan, itu hanya 2,5% saja ya, itu sebesar 1.300.000 kalau di sini. Oke, ini saya blok ya warna agak merah sedikit ya. Ini menunjukkan bahwa angka ini tidak tetap. Kalau angka ini tetap, itu ya angka yang sudah pasti angkanya. Kalau ini adalah angka mengikuti dari pemasukan yang didapatkan klinik. Jadi semakin besar pemasukan, angka ini akan semakin besar. Ketika pemasukan lebih kecil, maka angka akan semakin kecil. Nah, di sini misalkan ya, ini adalah 5.250.000 untuk dana pengembangan klinik. Sehingga ketika nanti dana pengembangan itu terkumpul dan besar, bisa digunakan katakanlah untuk membeli aset dan lain sebagainya, otomatis nanti saham dari kawan-kawan semua yang tadinya satu lembar saham adalah 1 juta, itu bisa naik menjadi lebih mahal lagi atau lebih besar lagi. Gitu. Jadi sebenarnya dana pengembangan klinik 10% ini bukan untuk saya sebagai pengelola atau mudharib, tetapi adalah ini tetap kembalinya adalah kepada sohibul mal atau kepada investor.
Nah, di sini misalkan adalah pengeluaran total biayanya adalah 26.562.500. Di sini ini adalah estimasi saja ya, estimasi pengeluaran. Kalau yang pasti keluar adalah yang ini. Nah, ini karena ini yang dua ini adalah belum pasti menyesuaikan pendapatan dari klinik. Kemudian estimasi pendapatan dari mana saja? Estimasi pendapatan di sini ada estimasi pendapatan yang bisa didapatkan oleh klinik, diantaranya adalah dihitung dari estimasi bakti sosial pengobatan murah di masyarakat. Jadi kita itu setiap hari kawan-kawan itu adalah kita mengadakan kegiatan bakti sosial di masyarakat. Bakti sosial ini dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk tempatnya ini adalah nanti yang menentukan itu adalah dari tim marketing. Tim marketing selain sebar brosur, pasang banner, dan melakukan periklanan di media sosial, dia juga bertanggung jawab untuk mengadakan jadwal-jadwal terapi. Nah, ini 25 setiap bulan rata-rata adalah 25 kali. Jadi di sini bisa dilakukan di 25 tempat yang berbeda setiap bulan. Nah, seandainya dengan 25 kali kegiatan per bulan, kemudian rata-rata setiap kegiatan adalah 30 pasien dengan biaya hanya Rp10.000 saja, maka dari kegiatan yang dilakukan ini, dari bakti sosial ini, kita akan klinik itu akan mendapatkan Rp7.500.000. Kemudian dihitung dari yang kedua ya, dihitung dari estimasi pasien yang datang ke klinik. Jadi mereka berobat langsung ke klinik. Dengan estimasi pasien per hari adalah 25 orang dengan biaya terapi 50.000, kerja efektif setiap hari adalah 30 hari dalam satu bulan karena setiap hari berangkat gitu ya. Maka pendapatan kotor dalam satu bulan adalah Rp37.500.000. Yang ketiga dihitung dari estimasi home visit ke rumah pasien, karena ada pasien-pasien tertentu yang memang harus dilakukan home visit, seperti pasien-pasien orang stroke. Ini kebanyakan yang stroke ini biasanya adalah mereka minta dilakukan home visit. Nah, home visit ini akan menjadi salah satu program kita. Jadi kita mengirim terapis ke rumah. Dengan rata-rata pasien home visit yang melakukan home visit itu adalah 5 pasien per hari dengan biaya terapi 100.000, kerja efektif 30 hari, maka estimasi pendapatan kotornya adalah Rp15 juta. Tetapi karena home visit 50%-nya dari biaya 100.000 ini adalah dikembalikan kepada terapis sebagai tambahan. Jadi terapis tidak hanya akan mendapatkan gaji 2 juta, tetapi dia akan mendapatkan tambahan 50% dari biaya terapi. Oh iya, setiap terapis itu adalah mereka itu memiliki aturan, mereka tidak boleh melakukan praktek baik di jam kerja maupun di luar jam kerja yang tidak terikat dengan klinik. Sehingga setiap kegiatan dari terapis adalah harus berdasarkan sepengetahuan dari klinik. Kemudian setelah ini ya kita tinggal jumlahkan, yaitu jumlah ini 7 juta, pendapatan pertama 7.500.000, pendapatan kedua 37.500.000, dan pendapatan ketiga adalah 7.500.000. Di sini kita dapat total pemasukannya adalah Rp52.500.000. Nah, ini teman-teman tadi yang 10% dan 2,5% ini, 10% dan 2,5% ini adalah diambilkan dari dana pemasukan kotor ini. Ini karena belum dikurangi biaya operasional. Jadi 10% dari total pemasukan dan 2,5% sedekah dari total pemasukan. Kemudian teman-teman, setelah ketemu kemudian ini adalah total pemasukannya dikurangi adalah biaya pengeluaran. Ini dari sini nih, munculnya dari sini biaya pengeluaran. Nah, biaya pengeluarannya adalah Rp26.562.500. Laba bersih berarti ada Rp25.937.500. Di sini akan ada pembagian hasil, yaitu pengelola 40%, yaitu yayasan kami sebagai pengelola adalah mendapatkan 40% sebesar Rp10.375.000. Kemudian investor mendapatkan 60%, yaitu Rp15.562.500. Bagi hasil per lembar saham,
kalau kita hitung menjadi Rp62.250. Maka bagi pemegang katakanlah memiliki 10 lembar saham, tinggal dikalikan 10 lembar kalikan 62.250, maka akan ketemu dia mendapatkan bagi hasil dalam 1 bulan Rp620.250. Ini jadi Rp622.500 ini ya. Ini Rp622.500. Ini adalah bagi hasilnya untuk seandainya mereka ada teman-teman yang memegang 10 lembar saham, berarti 10 juta ya. Investasi 10 juta sebulan, estimasinya kemungkinan bisa mendapatkan Rp622.500. Ini hanya estimasi, tetapi ini adalah perkiraan yang menjadi target untuk kami. Insya Allah akan kami capai, dan kami sangat optimis karena kegiatan kami sudah berjalan dari tahun 2009 hingga saat ini dengan pengalaman sekitar 10 tahun. Dengan jam terbang kita sudah melakukan terapi terhadap belasan ribu orang. Insya Allah ini akan target pendapatan ini akan bisa tercapai sehingga bisa memberikan kemaslahatan baik untuk kami Yayasan Khazainul Ulum Kebumen yang mengelola sekolah gratis dan juga pondok pesantren gratis, juga untuk sohibul mal atau para investor mendapatkan pendapatan pasif yang berkah berdasarkan syariat Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.